ada virus yang bakal terjadi ya, yang itu melebihi dari COVID itu sendiri. Jadi kayak emang bahaya banget, itu mengarah ke paru-paru, pernapas segala macam. Penyakit yang berhubungan sama paru-paru. Teror bom yang dilakukan oleh seorang untuk menggagalkan rencana, ini nggak tahu dia mau menggagalkan rencana pemerintahan atau apa, pokoknya dia melakukan teror bom. Tapi di 2025 ada memang lebih dari satu gunung yang meletus. Gempa bumi Jawa Barat, ini ada gempa lumayan besar, skala 6. Itu perbatasan antara Pangandaran dan Garut, ini lumayan besar. Ini harus hati-hati. Usia tahun 2024 tinggal hitungan hari. Tapi suasana semesta masih serba tidak baik. Bencana masih menjadi ancaman serius karena tragedi bisa datang setiap saat. Mulai dari unsur air, darat, dan udara membawa bencana yang tidak ringan. Bersama itu, aura batin penghuni alam juga sedang gundah oleh banyak problematika hidup yang sulit penuh tantangan. Melihat kondisi tahun 2024 yang masih banyak bencana, tahun 2025 diramal tidak mudah untuk dijalani. 3 anak indigo bahkan meramal tidak sedikit kesulitan yang harus dihadapi nyaris semua orang. Kondisi keuangan nasional yang kurang bagus, masih ditambah kasus korupsi yang belum turun. Belum lagi masalah-masalah sosial seperti pengangguran hingga tingkat kriminalitas yang meningkat. Tapi benarkah seperti diramal Mian akan ada teror bom di tahun 2025? Bagaimana dengan situasi di panggung hiburan? Mungkinkah ada yang viral? Mendekati momentum pergantian tahun, inilah ramalan menakutkan Mian, Caca Caroline, dan Claudia Indah. 3 anak indigo itu melihat tahun 2025 yang segera datang masih penuh dengan kesulitan hidup. 2025 ini tuh tahun dimana semua orang menangis, menjerit. Bahkan banyak orang yang awalnya gagal dan tiba-tiba ada kesempatan tapi dia menyiapkan kesempatan tersebut. Kesulitan bahkan sudah terasa sangat berat sejak 9 hari menjelang pergantian tahun. Jadi, mari bersiap menghadapi tahun baru yang masih tak menanti. Nah, Mia lihat di sini dari sistem pemerintahan dulu deh. Sistem pemerintahan sebenarnya bagus, cuman masih meraba-raba, masih membuat strategi. Jadi keseimbangannya itu tidak seimbang. Bahkan 2025 itu bisa terbilang masa sulit. Caca Caroline merasakan tahun 2025 akan banyak problematika yang sulit dituntaskan, terutama krisis ekonomi yang kian parah karena korupsi yang tak mampu diberantas. Terlalu banyak oknum-oknum bermain kotor dan mengorbankan masyarakat di luar sana yang polos, yang menurut mereka itu bisa dimanfaatkan. Jadi buat masyarakat Indonesia harus benar-benar berhati-hati. Karena janji-janji manis itu yang justru akan menjatuhkan diri mereka sendiri. Karena memang di 2025 makin banyak korupsi-korupsi nanti yang akan terkuak. Sementara itu, dari panggung penglihatan Mian,
bakal banyak suara jeritan yang tak mendapat tanggapan. Akibatnya, penderitaan rakyat kian perih. Apa boleh buat, kesulitan hidup tidak bisa dihindari. Apalagi tahun 2025 juga masih menyimpan bara bencana. Karena dari segala penjuru mata angin, bencana membawa ancaman. Ada semacam kayak banjir besar ya yang bakal terjadi, yang akan datang di tahun 2025 ya, berhubungan dengan air yang pasti, air besar, air bandang itu ya, emang dari Jakarta juga ada, dari luar juga ada. Menurut pandangan mata batin Claudia Indah Uli yang dikenal memiliki indera keenam, masih banyak kejadian-kejadian menakutkan yang disuguhkan semesta. Banjir bandang mengancam, disertai potensi tanah longsor. Banjir di awal 2025 itu memang hampir semua wilayah karena curah hujannya cukup tinggi. Dari sekarang aja penutup tahun aja curah hujan cukup tinggi. Jadi hampir semua daerah itu banjir. Dan ingat, banjir itu kesalahan pada manusianya. Jika kamu bisa menjaga kebersihan, banjir itu tidak akan terjadi. Banjir juga dilihat oleh Caca Caroline yang menyebut kota-kota langganan banjir tetap belum bisa bebas dari genangan. Ada pusaran air di tengah laut. Ada pusaran air yang cukup besar, bahkan di sini seperti ada perahu yang rusak. Ini membawa penumpang masuk ke dalam pusaran air itu. Lanjut ke gempa bumi Jawa Barat. Ini ada gempa lumayan besar, skala 6. Itu perbatasan antara Pangandaran dan Garut. Ini lumayan besar. Ini harus hati-hati. Mian, Caca Caroline, dan Claudia Indah Uli juga kompak meramal akan ada gunung meletus yang membawa banyak korban jiwa. Terus ada gunung meletus 5 titik gunung Merapi yang akan muncul di Sumatera. Ingat, Sumatera ini jelas sekali, harus hati-hati. Dan 2 atau 3 diantaranya itu udah siaga 1 dan 2. Dalam pandangan spiritual Claudia Indah, setidaknya ada 2 gunung aktif yang mengalami erupsi besar. Tapi menurut Caca, tidak akan separah tahun 2024 karena yang mengalami erupsi tidak banyak. Dan juga aku juga masuk ada semacam kayak gunung meletus juga. Ya, gunung meletus ini emang ada 2 yang bakal meletus di tahun 2025. Pasti di bagian daerah-daerah ya jauh lah ya dari kota kita tinggal sekarang. Ramalan yang lebih dramatis disampaikan Mian. Sebab mata batinnya melihat ada 5 gunung yang akan bergejolak. Kalau untuk gunung, ada beberapa yang akan aktif banget tapi tidak separah di 2024, karena 2024 ini hampir semua gunung di setiap daerah itu aktif. Ada yang meletus dan ada yang cuma memberikan warning. Tapi di 2025 ada memang lebih dari 1 gunung yang meletus. Jadi harus berhati-hati, dan memang tidak semua gunung nanti di 2025 itu akan bergerak. Jadi, memang semua harus meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati dalam melangkah. Dan ini jelas sekali, ini sebelumnya ini nggak lihat. Ini tiba-tiba ada teror bom. Pesan yang lebih menakutkan disampaikan Mia. Sebab akan ada ancaman bom di tahun 2025. Jadi Mia lihat di sini adanya teror bom ibu kota, teror bom, dan ini luar biasa sih, ini
teror bom yang dilakukan oleh seorang untuk menggagalkan rencana, nggak tahu dia mau menggagalkan rencana pemerintahan atau apa, pokoknya dia melakukan teror bom. Tapi benarkah wabah juga bakal terjadi tahun depan? Bagaimana dengan kecelakaan maut? Mungkinkah tetap mengancam siapa saja? Bencana yang kian merajalela di tahun 2025 juga menyentuh urusan transportasi. Dalam pandangan Mian dan Claudia Indah, kecelakaan maut masih terus terjadi di tahun depan, juga di jalan tol. Lalu di sini Mia lihat tragedi pesawat. Ini krem atau kuning, ada hijaunya juga. Ini dia masalah teknisi. Tapi dua anak indigo itu melihat yang paling mengerikan akan terjadi pada pesawat terbang. Teknisi dan mungkin dipaksakan atau karena mungkin delay 4-5 jam dan dipaksakan, lalu dia tuh keluar asap dan meledak. Ini tragedi yang luar biasa dan ini gak ada yang lolos nyawanya, semuanya meninggal dunia. Menurut Claudia, kecelakaan dari dunia penerbangan terjadi karena ada kerusakan sehingga mengakibatkan pesawat jatuh. Aku sempat ada kasih nomor antara 7, 6, 8. Jatuh ke tanah katanya. Meninggal banyak berdarah-darah sih Kak. Jatuh kayak ya banyak juga yang ada artis juga ada kecelakaan, tapi emang kebanyakan sih warga-warga sih. Kalau untuk pesawat ada putih. Sementara itu, ciri-ciri yang dilihat Mian, pesawat tersebut memiliki warna kuning, krem, dan hijau. Memang serba miris. 3 anak indigo meramalkan banyak kejadian menakutkan di tahun 2025. Dan semua yang mengerikan itu akan semakin lengkap dengan datangnya wabah penyakit mematikan. Banyak banget, ada yang mengalami kayak semacam sesak napas juga ada yang mengalami yang namanya kayak semacam kayak flu berat juga, kayak semacam virus gitu ya. Ada virus yang bakal terjadi ya, yang itu melebihi dari COVID itu sendiri, jadi kayak memang bahaya banget, itu mengarah ke paru-paru, nafas segala macam, Penyakit yang berhubungan sama paru-paru. Claudia Indah dan Caca Caroline sama-sama melihat penyakit baru itu berhubungan dengan pernafasan dan paru-paru. Benar, walaupun berada di tengah kondisi yang tidak menentu, tapi tahun 2025 masih menyisakan kegembiraan. Sio yang bakalan paling bagus di tahun 2024 ada sio naga, ada sio macan juga bakal bagus tahun depan, nama sio ular. Itu yang bakal meningkat, bakal naik untuk rezekian, untuk ekonomi, semuanya tuh bakal naik di 3 sio ini.
Di tahun 2025, dunia hiburan yang selama ini penuh warna-warni juga masih akan penuh dengan cerita. Ada mengalami star syndrome, ada pula yang tiba-tiba muncul secara dadakan. Tapi yang paling celaka adalah mereka yang terjebak dalam perselingkuhan yang memuncak pada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Yang lihat gambaran ada salah satu artis penyanyi, dia penyanyi dangdut, dia kena KDRT dan itu masalah hukum sampai keluarga karena KDRT-nya itu hampir merenggut nyawa, bahkan dia cacat karena dipukulin lah atau sebagainya. Mata batin Mian melihat sosok penyanyi dangdut yang KDRT. Gak kelihatan untuk gendernya apa, cuman di sini dia terkenal, masih ada nama sampai sekarang. Mendekati akhir tahun yang bakal menggemparkan bukan hanya bencana, karena dari panggung hiburan juga akan terjadi longsor karir, sehingga membuat seorang selebriti populer kehilangan pamor. Lalu, siapa artis yang bakal bersinar? Artis F sekarang bersinar. Fenomena perceraian juga menghantui setiap rumah tangga para selebriti. Siapa pula yang skandal asmaranya terbongkar? Kalau skandal ya, IS, tapi nggak tahu siapa nih. Itu S. dengan pejabat. Iya. Tapi faktanya, di tahun depan banyak selebriti yang mengalami keruntuhan karir karena salah langkah. Banyak pendatang baru yang di belakangnya ada sesuatu, yaitu titipan. Bulan Desember sampai di pekan ketiga, 9 hari lagi, tahun baru datang membawa segala yang belum pasti. Setidaknya, itu yang diramal 3 anak indigo tentang situasi tahun 2025. 2025 yang merupakan tahun menjalani tahun 2025.